Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan dari Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabiyah semester 7 akan mempresentasikan mata kuliah tahlil nusus yang temanya adalah min adabil wasaya li Aus ibn al-Harisa bin Tha'labah bin al-Anqa. Fa awalan labudda nahnu an na'rif awalan ma huwa syakhsiyatu asy-syair. Idzan al-adab al-wasaya lil Ausi ibn Harisa haqiqatan huwa yu'allifu Abu Ali Ismail bin Qasim al-Baghdadi al-Qali. Huwa Abu Ali Ismail bin Qasim al-Baghdadi al-Qali. Wulida fi am 288 hatta 300 sadisa wa khamsun wa huwa muallif wa alim Arabi wa Muslim. Nasha'a fil Masriq thumma intaqala ila al-Andalus. Wa syair huwa Abu Ali Ismail wulida fi Malazgirt yakni fi Madinati Diyarbakir Madinah Turki fi am 288. Thumma rahala Abu Ali al-Qali ila al-Andalus fadakhala Qurduba fi am 330 Hijriyah في عهد خليفة عبد الرحمن الناصر بدين الله. ثم في بغداد في أندلس في قردوبا ألف كثير القالي العديد من التصانيف أشهرها كتاب الأمالي وهو كتاب في نوادر الأخبار والأشعار. توفي في قردوبا في عام 356 Hijriah. Jadi yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa pengarang dari adab al-wasaya li Aus ibn al-Harithah. Beliau bernama Abu Ali Ismail al-Qali, seorang sastrawan Arab yang lahir di Malazgirt di kota Diyarbakir di Turki pada tahun 288 Hijriah. Kemudian beliau merantau ke negeri Andalusia yaitu di Cordoba pada tahun 330 Hijriah di masa Khalifah Abdurrahman An-Nasir dinillah. Beliau pada masa di Cordoba mengarang banyak kitab, di antaranya yang paling terkenal adalah kitab Al-Amali, yaitu sebuah karya yang langka bercerita tentang syair-syair dan nasihat-nasihat. Al-Qali wafat di Cordoba pada tahun 356 Hijriah. Tsumma tsaniyan mafhum syi'rihi aw wasiyatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Min adabil wasaya li Ausin ibn al-Harithah bin Tha'labah al-Anqa. Ruya Abu Ali al-Qali fi amalihi qala haddathana Abu Bakr ibn Durayd qala haddathani ammi an abihi an Hisham ibn Muhammad al-Kilabi an Abdurrahman ibn Ausi al-Abbas al-Ansari qala عاش الأوسي ابن الحارث دهرا وليس له ولد إلا مالك وكان لأخيه الخزرج 5 عمرو وعوف وجشام والحارث والكعب. فلما حضره الموت قال له قومه قد كنا نأمرك بالتزوج في شبابك فلم تزوج حتى حضرك الموت. فقال الأوس لم يهلك حالك ترك مثل مالك وإن كان الخزرج ذا عدد وليس لمالك ولد فلعل الذي استخرج العذق من الجريمة والنار من الوثيمة أن يجعل لمالك نسلا ورجالا بسلا يا مالك المنية والدنية والعتاب قبل العقاب والتجلد لا تبلد واعلم أن الكبر خير من الفقر وشر الشارب المصطف وأقبح طاعم المقتف وذهاب البصر خير من كثير من النظر ومن كرم الكريم الدفاع عن الحريم ومن قل ذل ومن أمر فل وخير الغنى القناعة وشر الفقر الضراعة والدهر يومان فيوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك فاصبر
فكلاهما سينحسر فإنما تعز عن من ترى وعزك من لا ترى ولو كان الموت يشترى لسلم منه أهل الدنيا ولكن الناس فيه مستوون الشريف الأبلج واللئيم المعلهج والموت المفيد خير من أن يقال لك حبيت وكيف بالسلامة لمن ليست له إقامة والشر من المصيبة سوء الخلف وكل مجموع إلى تلف حياك إلهك قال فنشر الله من مالك بعدد بين الخزرج أو نحواهم. Al-wasiyatu min wasaya di Ausis ibn Harisa, yakni saya pilih sendiri, yaitu wa'lam annal kubra khairun minal faqr. Jadi yang saya pilih di sini adalah satu di antara banyak wasiat-wasiat yang ada di kisah min adabil wasaya di Ausis ibn Harisa bi thalala bil anqab, yaitu ma mafhum syi'rihi fi huna Aus ibn al-Harisa yusi waladihi ha huna bil hirsi ala al-ihtiraf wal amal lianna al-ihtiraf wal amal huma as-sabil allati tumkinu al-insan min al-husul ala al-mal alladhi yakfi bihi nafsihi wa ya'mulu bihi ghairihi mimma talzimu nafaqatahu. Maksudnya adalah dari sini penyair atau Abu Ali Al-Qali ingin menyampaikan bahwa bagaimana kita sebagai insan itu untuk berusaha bekerja secara mandiri. Di sini penyair berwasiat tentang mengenai isinya adalah kubur itu lebih baik daripada menjadi fakir. Maksudnya apa? Bahwasannya Al-Qali di sini menggambarkan seorang tokoh bernama Aus bin Harisa yang berwasiat kepada anak-anaknya agar bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya, yang dalam bahasa Arab bernama al-ihtiraf wal amal. Sebab dengan kesungguhan dalam bekerja dengan kesungguhan tersebut, anak-anaknya bisa menghasilkan harta demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari serta tidak bergantung kepada orang lain. Nah, dari sini kita mengambil pelajaran yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan fakir. Makna al-faqr lughatan. Al-faqru wa jama'ahu mufakir wa fukur wal faqru huwa al-awazu wal haja wal faqru wal fukra diddul ghina wal fakir wal muhtaj wal fakir minan nas man la yamliku illa aqal al-qut. Jadi secara bahasa yang dimaksud dengan fakir di sini adalah orang yang memiliki kebutuhan, atau fakir itu kebalikannya adalah kaya, artinya cukup. Wal faqri huwa muhtaj. Jadi singkatnya secara sederhana, fakir itu adalah orang yang memiliki banyak kebutuhan. Dikatakan di sini al fakir minan nas man la yamliku illa aqlil quds. Jadi golongan manusia. Jadi fakir itu adalah manusia atau orang-orang yang tidak memiliki kecuali sedikit sekali harta pokok gitu. Kalau bahasa sederhananya, mereka tidak mampu mencukupkan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, makanya mereka sangat banyak membutuhkan sesuatu. Bahwasannya fakir bukan hanya secara zahir atau keterangan bahwa mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, bukan saja. Tetapi jika dikaji dengan lebih dalam, fakir di sini bermakna perilaku. Bahkan sikap fakir ini bisa mengidap kepada orang-orang kaya. Artinya, kalau kita kaji dalam bahasa Arab, fakir artinya adalah orang-orang yang banyak kebutuhan. Jadi, kalau kita lihat orang-orang kaya yang sudah memiliki harta banyak tapi banyak kebutuhannya, banyak maunya, itu bisa jadi mereka kategori fakir. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina bikasratil mal, walakinnal ghina ghina an-nafs." Artinya apa? Bahwasannya bukanlah ini masuk dengan orang kaya itu kaya harta yang memiliki uang banyak, bukan.
Tapi yang dimaksud dengan kaya adalah mereka yang memiliki jiwa besar, memiliki hati yang qanaah, yang merasa cukup dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa al-qismu akhiran yakni uslubuhul hikam. Kak, ثم الأخير أسلوبه الحكم يعني اعتماد على هذا فالشاعر يريد أن يدعو إلى الاعتماد على النفس يعني خصوصا الاحتراف والعمل. Jadi berdasarkan nilai dari wasat ini, kalau kita kaji bahwasanya penyair Al-Qali ini ingin menyampaikan kepada pembaca secara implisit agar menjadi insan yang mandiri alias berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak menggantungkan hidup apalagi kebutuhan kita kepada orang lain, sebagaimana kalau kita ibaratkan sebagai parasit yang ada di dalam tumbuhan, menumpang tapi merugikan. عند رأيي يعني هناك اثنين النتيجة الذي سأخذ من هذه الوصايا أولا عن الاعتماد على النفس وثانيا المال harta sebagai alat. Yang pertama tentang mandiri. Ada pepatah yang mengatakan bahwasannya dalam bahasa Arab, i'timadu 'ala nafsi huwa asasun najah was sa'adah. Artinya, mandiri adalah pangkal daripada kesuksesan dan kebahagiaan. Jika kita pelajari tentang kemandirian ini, memang benar bahwasannya jika kita percaya kepada diri kita sendiri dan mampu mandiri tanpa bergantung kepada orang lain, dalam artian menggantungkan hidup kepada orang lain, akan mengantarkan kita pada kesuksesan dan kebahagiaan. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwasannya mandiri di sini bukan berarti kita memutuskan hubungan dengan masyarakat, tidak saling tolong-menolong, tidak. Bahkan tolong-menolong sendiri itu dianjurkan di dalam Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Tapi yang dimaksud dengan mandiri di sini adalah bagaimana kita mampu menggunakan segala potensi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita untuk menjemput karunia-karunia tersebut dengan bekerja, dengan berusaha, dengan keringat kita sendiri. Sehingga dengan hal tersebut tidak ada orang lain akan mengganggu. Al-i'timad 'ala nafsi huwa asasun najah was sa'adah. Hatta nahnu nu'min lillahi ta'ala, yakni huwa sebenarnya kita kalau kita belajar tentang tauhid, kita beriman kepada Allah, secara tidak langsung kita ini diperintahkan untuk mandiri, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta kita. Dan kita tidak bergantung kepada selain kepada Allah. Karena jika kita bersikap demikian, itu akan masuk kepada jurang syirik. Tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, bahwasannya di atas segala kekuatan ini ada kekuatan Allah. Kita yakin bahwasannya Allah adalah pencipta kita. Dan dengan keyakinan tersebut kita berusaha dengan harapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Jadi yang pertama nilai yang didapat dari wasiat ini adalah kemandirian. Anna al-qimatu ats-tsaniyah yani anil mal sebagai alat, harta sebagai alat bukan sebagai tujuan. La syakka anna al-mal huwa syai'un muhimmu jiddan fi hayatil insan. Hatta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yadu ula khairun minas suflah. Bahwasanya tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah yang menerima. Artinya secara implisit hadis ini menganjurkan kita untuk memiliki harta atau sesuatu yang kita punya untuk diberikan kepada orang lain akan kemanfaatannya. Tetapi saya spesifikkan pembahasannya tentang harta. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa penting sebagai alat? Di dalam rukun Islam yang kelima, fi al-arkan al-Islam al-khamis,
fil akhir, yani hunaka syahadatain, wathani as-salah, wathalith as-siyam, warabi'a az-zakah, wa akhiran al-hajj al-bait li baitillah al-haramain asy-syarifain, atau melaksanakan haji. Liman istata'a ilaihi sabila, kata Allah dalam Al-Qur'an. Barang secara implisit ya, kita ini secara tidak langsung memang diperintahkan untuk bekerja keras untuk mendapatkan uang atau harta agar bisa menjalankan rukun iman yang kelima, haji. Haji kan bagi orang yang mampu. Jadi secara nggak langsung Allah menyuruh kita untuk bekerja keras supaya mampu menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Ini kan secara implisit, tidak secara terus terangan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan untuk mencari harta. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita membaca sirah nabawiyah, khususnya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu ghaniyun, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kaya. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk hidup sederhana. Buktinya ketika beliau ingin melamar Khadijah, beliau harta maharnya itu 100 ekor unta merah. Bayangkan pemuda 25 tahun memiliki harta kekayaan 100 ekor unta merah. Itu kan artinya Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kita untuk berusaha untuk menghasilkan finansial. Kalau bahasa modernnya adalah financial income, pemasukan pribadi gitu, supaya memiliki jaminan untuk kebutuhan kita sehari-hari.